Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Valenciana Lela Londa. Di sini saya akan menjelaskan materi sesudah UTS. Di sini saya pilih materi dari kelompok saya sendiri, yaitu tentang gangguan distimia dan premenstrual dysphoric disorder. Di sini saya akan membahas dua gangguan. Yang pertama gangguan distimia dan yang kedua gangguan premenstrual dysphoric disorders. Nah, yang pertama di sini gangguan distimia. Gangguan distimia sendiri dikenal dengan istilah persistent depressive disorder atau juga yang disebut PDD. Merupakan salah satu jenis gangguan depresi yang bersifat kronis dan terjadi dalam jangka panjang atau persisten. Gangguan depresi ini dapat terjadi pada semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Distimia juga dapat disebut sebagai mood depresif kronis yang pada hampir sepanjang waktunya menetap sedikitnya selama 2 tahun, teman-teman. Terus yang kedua, apa sih penyebab distimia sendiri? Penyebab dari distimia masih belum diketahui, teman-teman, secara pasti. Namun, sama halnya seperti depresi berat, distimia mungkin juga disebabkan oleh lebih dari satu penyebab. Seperti yang pertama, perbedaan biologis. Nah, perbedaan biologis ini, orang dengan gangguan depresi persisten mungkin mengalami perubahan fisik dan otak mereka, teman-teman. Terus, yang kedua itu sifat bawaan atau keturunan. Distimia nampaknya lebih sering terjadi pada orang yang kerabat dekatnya juga memiliki kondisi tersebut. Namun, pada penelitian masih berusaha menemukan gen yang mungkin terlibat dalam menyebabkan depresi. Terus yang ketiga, peristiwa kehidupan. Nah, seperti halnya depresi berat, kejadian traumatis bisa membuat beberapa orang mengalami distimia. Nah, kejadian ini bisa mencakup kehilangan seorang yang sangat kita cintai, masalah keuangan, keluarga tak harmonis, stres akibat ekonomi, mengalami pelecehan hingga bully, teman-teman. Terus yang keempat itu riwayat gangguan kesehatan mental. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang yang telah memiliki riwayat gangguan kesehatan mental sebelumnya dapat menderita distimia, teman-teman. Sebagai contoh, gangguan kecemasan atau bipolar dapat menjadi penyebab seorang mengalami distimia. Terus, tadi saya sudah membahas tentang pengertian. Yang kedua, kita akan membahas tentang kriteria diagnosis distimia menurut DSM-4. Adalah yang pertama itu adanya mood depresi di sepanjang hari berdasarkan perasaan subjektif atau dilihat oleh orang lain. Kira-kira selama 2 tahun, 1 tahun pada anak dan remaja digambarkan sebagai mood irritable. Terus yang kedua itu ada 2 atau lebih gejala di bawah ini. Yang pertama, nafsu makan menurun atau makan yang berlebihan. Terus yang kedua, insomnia atau hipersomnia. Terus yang ketiga, kurangnya energi atau kelelahan. Dan yang keempat, citra diri yang rendah. Yang kelima, sulit konsentrasi atau sukar mengambil keputusan. Dan yang terakhir, perasaan ketidakberdayaan. Terus yang ketiga, kriterianya tidak dapatkan episode depresi mayor dan gejala bukan merupakan remisi parsial dari depresi mayor tersebut. Yang ketiga, jika distimia terjadi pertama kali sekurang-kurangnya 2 tahun dan 1 tahun pada distimia anak atau remaja, kemudian berkembang menjadi episode depresi mayor, maka dapat didiagnosis sebagai double depression bila ada depresi mayor dan distimia yang terjadi secara bersamaan, teman-teman. Terus kriteria yang ke-6, tidak didapatkan episode mania, hipomania atau
siklotimia. Terus yang ketujuh, gejala distimia bukan disebabkan oleh gangguan psikotik kronis seperti skizofrenia atau gangguan paham. Yang kedelapan, gejala bukan diakibatkan oleh obat-obatan, penyalahgunaan zat, terapi atau kondisi medis. Terus kriteria yang terakhir itu, gejala-gejala tersebut menyebabkan penderitaan atau masalah yang bermakna pada hubungan sosial, pekerjaan atau fungsi lainnya yang dianggap penting. Terus distimia sendiri bagaimana diagnosisnya? Diagnosis dari distimia. Nah, langkah diagnosis pertama yang bisa dilakukan oleh seorang dokter adalah dengan melakukan pemeriksaan fisik, teman-teman. Setelah itu, dokter bisa menyarankan untuk melakukan tes darah atau tes laboratorium untuk menyingkirkan kemungkinan kondisi medis yang menyebabkan gejala distimia. Akan tetapi, tidak ada tes darah atau röntgen atau tes laboratorium yang digunakan untuk mendiagnosis gangguan mental ini. Jika tidak ada penjelasan fisik atau gejala, dokter mungkin mulai curiga bahwa Anda memiliki gangguan mental, teman-teman. Terus dokter juga akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada teman-teman kalau ada gejala ini untuk menilai kondisi mental dan emosional. Sangat penting untuk jujur dengan dokter, teman-teman, tentang gejala yang dialami. Respon kita sendiri akan membantu dokter menemukan apakah kita sendiri menderita distimia atau jenis penyakit mental lainnya. Banyak dokter menggunakan diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder untuk menilai seorang apakah memiliki gejala penyakit ini. Nah, dari gejala-gejala yang tercantum dalam Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder sendiri itu antara lain yang pertama, suasana depresi hampir setiap hari, teman-teman. Terus yang kedua, memiliki selera makan yang buruk atau makan berlebihan, kesulitan untuk tertidur. Yang keempat, kelelahan, tingkat percaya diri yang rendah, sulit membuat keputusan. Selain itu, seorang akan mengalami suasana hati yang tertekan hampir setiap hari, teman-teman. Kira-kira selama 2 tahun atau lebih untuk didiagnosis menderita gangguan psikologis yang satu ini. Sedangkan pada anak-anak dan remaja, mereka harus mengalami perasaan tertekan atau lekas marah hampir setiap hari, setidaknya selama 1 tahun. Jika diagnosis dokter mengatakan Anda menderita distimia, besar kemungkinan Anda akan dirujuk ke profesional kesehatan mental untuk dievaluasi dan mendapatkan perawatan lanjutan. Teman-teman harus ketahui bahwa tanda-tanda dan gejala distimia. Nah, di sini saya akan sampaikan tanda-tanda dan gejala distimia sendiri. Yang pertama itu perasaan sedih dan putus asa terus-menerus, teman. Itu ciri yang pertama. Terus yang kedua, kehilangan minat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, teman-teman juga akan merasa lelah dan tidak ada energi. Yang keempat, kehilangan kepercayaan diri. Yang kelima, kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Yang keenam, mudah marah. Yang ketujuh, teman-teman memiliki produktivitas menurun. Dan yang kedelapan, menghindari interaksi dengan orang lain. Terus yang kesembilan, merasa gelisah dan khawatir dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, makan lebih sedikit atau lebih banyak dari biasanya, dan juga mengalami gangguan tidur, teman-teman. Nah, kita juga akan membahas diagnosis dan pengobatan distimia sendiri, teman-teman. Untuk mendiagnosis distimia, dokter akan melakukan beberapa tes dan pemeriksaan, seperti pemeriksaan fisik, uji laboratorium, dan tes psikologi. Cara mendiagnosis distimia pada anak-anak dan orang dewasa pun berbeda-beda. Nah, pada anak-anak, gejala depresi dapat terjadi hampir sepanjang hari selama 2 tahun atau lebih. Terus
Pada orang dewasa, gejala depresi dapat terjadi hampir sepanjang hari selama 1 tahun. Itu perbedaannya. Jika seseorang didiagnosis dengan distimia, umumnya dokter akan memberikan obat-obatan yang dikombinasikan dengan terapi. Nah, pengobatan distimia sendiri itu yang pertama teman-teman harus ketahui itu obat-obatan gangguan depresi persisten dapat diobati dengan obat antidepresan. Terus yang kedua juga dengan psikoterapi. Selain minum obat-obatan teman-teman, pengidap distimia juga perlu mengalami psikoterapi atau terapi bicara dengan psikolog, dengan seorang psikolog atau psikiater. Penderita pun bisa dianjurkan untuk menjalani terapi kognitif perilaku atau kognitif behavior therapy. Terus yang ketiga itu teman-teman juga menjalani pola hidup sehat, ya itu juga wajib dalam mengobati orang yang mengalami gangguan distimia teman-teman. Pengobatan untuk distimia juga perlu didukung dengan pola hidup yang dapat membantu merendahkan gejala penyakit. Nah, beberapa pola hidup yang dianjurkan oleh penderita distimia di sini antara lain olahraga secara teratur, itu juga penting teman, kesehatan. Cukupi waktu tidur, menerapkan pola makan dengan gizi seimbang seperti sayuran dan buah-buahan, minum obat sesuai yang dianjurkan dokter, usahakan untuk bicara dengan orang yang dipercaya mengenai apa yang Anda rasakan, berkumpul dengan orang yang membawa pengaruh positif, hindari minum minuman beralkohol dan obatan-obatan terlarang. Terus setelah itu teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang gangguan distimia. Sekarang yang kedua, gangguan premenstrual dysphoric disorder. Nah, pengertian dari gangguan premenstrual dysphoric disorder ini, perubahan hormon yang terjadi pada siklus haid memang bisa menimbulkan gejala-gejala fisik atau emosional. Namun PMDD bukan sekadar PMS biasa. PMDD atau premenstrual dysphoric disorder adalah gangguan dengan serangkaian gejala menstruasi yang lebih ekstrem dan lebih berat daripada PMS. Ini premenstrual syndrome dan premenstrual dysphoric disorder merupakan gangguan yang terjadi pada remaja pada periode menstruasi. Periode menstruasi pada sebagian remaja putri mengakibatkan beberapa berbagai permasalahan pada sebagian remaja putri. Maksud saya begini teman-teman, PMD atau premenstrual dysphoric disorder itu adalah gangguan dengan serangkaian gejala menstruasi yang lebih ekstrim dan lebih berat daripada PMS. Premenstrual syndrome dan premenstrual dysphoric disorder merupakan gangguan yang terjadi pada remaja pada periode menstruasi. Periode menstruasi pada sebagian remaja putri mengakibatkan berbagai permasalahan, mulai dari adanya gangguan belajar, ketidakhadiran selama sekolah, ataupun terjadinya premenstrual syndrome atau yang lebih dikenal dengan PMS 2,3. Gejala premenstrual yang dapat terjadi mulai dari gejala ringan sampai gejala yang sedang seperti nyeri payudara. Selanjutnya tentang bagaimana cara penanganan untuk orang yang mengalami gangguan PMDD. Nah, cara penanganan sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, berikut adalah beberapa pilihan yang mungkin dipilih menyesuaikan dengan kondisi seseorang, teman-teman. Terus yang pertama itu obat antidepresan. Obat antidepresan dapat membantu meringankan gejala premenstrual dysphoric disorder. Jenis antidepresan yang umum digunakan untuk kondisi ini adalah selective serotonin reuptake inhibitor. Obat ini bekerja dengan cara mengubah kadar serotonin dalam otak. Maaf teman-teman.
Terus yang kedua itu pil KB. Pil KB ini adalah jenis obatan yang mungkin digunakan untuk mengatasi PMDD. Selanjutnya adalah pil KB, teman-teman. Terus sebelumnya sudah disinggung bahwa wanita yang tidak menggunakan kontrasepsi oral memiliki risiko lebih tinggi tekanan PMDD. Jenis pil KB yang digunakan untuk mengatasi PMDD itu adalah yang memiliki kandung drospirenone dan etimil estradiol. Terus yang berikut itu obat penghilang rasa sakit. Gejala fisik pada PMDD dapat diatasi dengan menggunakan obat penghilang rasa sakit. Gejala seperti kram perut, nyeri otot, dan nyeri payudara dan sakit kepala dapat diatasi dengan obat penghilang rasa sakit yang umum digunakan dan dijual bebas seperti ibuprofen, aspirin, dan juga naproxen. Terus yang berikut itu manajemen stres. Manajemen stres adalah kemampuan atau keterampilan seseorang untuk dapat mengelola stres. Nah, cara ini juga dapat dilakukan sebagai salah satu cara meringankan gejala PMDD. Salah satunya adalah dengan cara mempelajari teknik relaksasi atau dengan mencoba menghabiskan waktu dengan aktivitas yang lebih menyenangkan dan yang paling Anda sukai. Terus yang berikut itu psikoterapi. Penanganan PMDD selanjutnya adalah dengan psikoterapi. Salah satunya adalah cognitive behavioral therapy atau terapi perilaku kognitif. Terapi ini adalah perawatan psikologis yang terstruktur dan berorientasi pada tindakan yang fokusnya adalah pada interaksi antara pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Terapi perilaku kognitif ini diketahui sangat efektif untuk mengatasi gangguan suasana hati, gangguan kecemasan, dan dapat juga mengurangi rasa sakit. Terus operasi. Langkah operasi dapat dilakukan apabila semua jenis obat tidak mampu untuk mengatasi gejala premenstrual dysphoric disorder. Seperti selain meringankan gejala PMDD, operasi ini juga akan membuat seorang wanita berhenti ovulasi dan langsung memasuki masa menopause, dan tentunya berpotensi juga mengalami beberapa gejala menopause. Operasi ini tentunya harus dipertimbangkan dulu teman-teman secara matang sebelum dilakukan, karena setelah melakukan operasi ini wanita tidak mungkin dapat hamil. Demikian presentasi dari saya tentang materi dari kelompok saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh ibu dosen dengan teman-teman yang mendengarnya. Selamat malam, terima kasih.